Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Rayhan dari Teknik Sipil 2021 Universitas Mercu Buana dengan NIM 41121010051. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya mata kuliah Mekanika Tanah 1. Untuk soal yang pertama, yang A itu jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. B. Menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Untuk yang C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Untuk yang D, pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan dipadatkan punya nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified proctor di laboratorium yang hasilnya sebagai berikut. Berat tanah basah dalam cetakan dalam gram, kadar air 6%, 7.663, 7.971, dan 8.213, 8.127. Apa sih? Dan untuk yang D itu disuruh gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum yang telah diuji. Untuk yang B, dari informasi tersebut berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut. Untuk jawaban yang A adalah untuk soal pertama. Pada pembuatan timbunan tanah untuk jalan raya, dam tanah, dan banyak struktur teknik lainnya. Tanah yang renggang harus dipadatkan untuk meningkatkan berat volumenya. Pemadatan perlu dilakukan karena berfungsi 1. Meningkatkan kemantapan lereng timbunan, 2. Meningkatkan kekuatan tanah, 3. Mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan. Pada proses pemadatan tanah, kita melakukan pengujian di lab dan di lapangan. Tingkat pemadatan diukur dari berat volume kering tanah yang dipadatkan. Dari pengujian lab atau uji Proctor standar, kita mendapatkan kadar air optimum yang diperlakukan agar tanah mencapai tingkat kepadatan yang sempurna di lapangan. Pengujian di lapangan sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah pemadatan tanah sudah sesuai dengan nilai yang kita dapatkan di lab. Kedua pengujian ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk yang B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di lab dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian di lab dari berbagai jenis yang ada. Yang pertama ada uji Proctor standar. Yang pertama, tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume 943,3 cm3. Yang kedua, diameter cetakan sama dengan 4 inch atau 1016 mm. Yang ketiga, selama percobaan lab dicetakan diklaim pada sebuah plat dasar, di atasnya perpanjangan juga berbentuk silinder. Yang keempat, tanah dicampur air dengan kadar air yang berbeda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. Yang kelima, pemadatan tanah dilakukan dalam 3 lapisan atau dalam kurung tebal lapisan kurang lebih 1,01 inch. Berikutnya, jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Berat penumbukan adalah 5,5 lb atau massa sama dengan 2,5 kg dan tinggi jatuh sebesar 12 inch atau 304,8. Tersedia di lab dan data yang kita inginkan serta kondisi lapangan agar pengujian di lab dapat mewakili kondisi lapangan. Untuk yang C, pelaksanaan pemadatan tanah. Yang pertama, membersihkan lahan yang akan dipadatkan, berikutnya menutupi lubang dan meratakan bukit kecil yang tersebar pada lahan. Berikutnya adalah menggilas tanah dengan alat berat, menambahkan air pada tanah agar mencapai kadar air optimumnya. Berikutnya menggilas kembali tanah agar kepadatan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah. Yang pertama adalah pemilihan bahan timbunan, yang kedua adalah teknik pemadatan yang digunakan, dan yang berikutnya adalah pemilihan jenis mesin pemadat. Pemilihan alat pemadatan. Yang pertama adalah tergantung pada jenis yang dipadatkan. Berikut adalah kerapatan tanah yang diinginkan, bangunan yang akan dibangun di atas tanah. Pengecekan hasil kepadatan yang dilakukan di lapangan dapat diketahui melalui pengujian Sencon sesuai dengan standar pengujian balok karet atau pengujian nuklir. Untuk yang D, berat tanah basah. Berikut adalah tabelnya. Kita dapat lihat dari grafik di samping, berat isi kering maksimum adalah 3,956 gram per cm kubik dan kadar air optimumnya 10%. Untuk soal 2.
Suatu profil tanah terdiri dari sand setebal 4 meter atau P sama dengan 1,9 T per meter kubik dan P-sat sama dengan 2 T per M meter kubik. Dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama atau pada 4 meter di bawah muka tanah. Soal A, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay. Dan gambarkan diagram tegangannya. Untuk yang B, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter per sen. Dan gambarkan diagram tegangannya. Untuk soal C, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter per sen. Dan gambarkan diagram tegangannya. Untuk soal yang D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Ketika menjadi kepala proyek, dia harus memikirkan bagaimana tanah tersebut dapat mencapai kepadatan maksimum, yakni dengan mengikuti kadar optimum 10%. Berikut adalah tabel datanya. Untuk yang A, rumus tegangan total Pi dikali 4 ditambah Pi dikali 8. Kita masukkan angkanya itu 1,9 dikali 4 ditambah 1,7 dikali 8, hasil 21,2 T per meter persegi. Untuk tegangan pori, rumusnya adalah Pi per W dan D per D min HW. Kita masukkan angkanya 1 dikali 12 dikurang 4, hasil 8. Untuk tegangan efektif, hasil dari rumus tegangan total dikurang dengan tegangan pori, itu 21,2 dikurang 8, yaitu 13,2. Untuk soal yang B, tegangan total, kita masukkan rumusnya P-sat dikali 4 ditambah P-sat dikali 8, itu 2 kali 4 ditambah 1,7 dikali 8 sama dengan 21,6 T per meter kubik per meter persegi. Untuk tegangan pori, yaitu PW dikali D min HW, yaitu 1 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 13. Untuk tegangan efektif, yaitu tegangan total dikurang tegangan pori, itu 21,6 dikurang 13 sama dengan 8,6 T per meter persegi. Untuk tegangan total yang soal C, rumusnya adalah 4 dikali P-sat ditambah 8 dikali P-sat ditambah 1 kali YW. Masukkan angkanya itu 4 kali 2 ditambah 8 dikali 1,7 ditambah 1 dikali 1. Hasilnya 22,6 T per meter persegi. Tenaga pori yaitu rumusnya PV dikali D dikurang HW. 1 dikali 12 ditambah 1, itu 13. Untuk tegangan efektifnya, tegangan total dikurang tegangan pori, itu 22,6 dikurang 13 sama dengan 9,6. Dari hasil perhitungan ketiga pada data tersebut dapat disimpulkan jika muka air tanah mengalami kenaikan akan berpengaruh pada mulai dengan pori yang membesar, tapi berbanding terbalik dengan tegangan efektif semakin menurun. Untuk soal yang ketiga, untuk yang A, potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 dikali 10 pangkat min 7 meter per second. Gambarkan jaringan aliran untuk perembusan di bawah suatu struktur seperti B. Gambar diagram gaya struktur angkat atau uplift pada dasar struktur. Berikut adalah gambarnya. Untuk yang A, diketahui K itu 3,10 pangkat min 7 meter per second, hanya 15, NF 3, ND-nya itu 8. K dikali H dikali NP per ND sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 7 dikali 15 dikurang 3 per 8. Hasilnya adalah 53.223,35 per tahun. Untuk yang B, gaya angkat atau uplift, kehilangan energi total, rumusnya adalah H per ND, yaitu 15 dikurang 8. Untuk titik A, yaitu di ujung kiri bangunan, tinggi tekanan pada A dikali PW, yaitu 15 tambah 3 dikurang 13 per 8 kali 1, itu 16,125. Untuk titik B, 115 ditambah 3 dikurang 2 dikali 15 per 8 kali 1,
hasilnya adalah 14,25. Untuk titik C, 15 tambah 3 dikurang 3 dikali 15/8 kali 1 hasilnya adalah 12,375. Untuk yang titik D, 15 tambah 3 dikurang 4 dikali 15/8 dikali 1 yaitu 10,5. Untuk titik E, 15 ditambah 3 dikurang 5 dikali 15/8 dikali 1 hasilnya adalah 8,625. Berikut adalah gambarnya, gambar kurvanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.